wave yang cukup mengagetkan dan mengaget dari JS selayaknya tidak ada apa-apa namun langsung tercuri semuanya tanpa dikasih kesempatan untuk berpikir keras gimana melawan anak-anak Dewa United. 5 cari target selanjutnya, udah di depan mata dia, tapi kayaknya bakal coba sedikit nanti fokusnya karena di samping saja dari TWE. Dia tidak bisa bicara banyak lagi Kapten Irap karena ini adalah Dewa United 20 kill. Map kekuatannya Morp. Itu dia CBA ini apa nih kira-kira di season kali ini ya? Kalau di season kali ini Morp kira-kira masih CBA atau enggak gitu? Karena sebenarnya di beberapa momen terakhir masih dengan roster yang sebelumnya itu mulai pudar kekuatan mereka di Militianya dan mereka sering banget cenderung nyoba-nyoba permainan mereka. Itu kayak nyamperin Garrison, nyamperin perbatasan railroad sama carousel gitu ya. Di beberapa kesempatan terakhir main mereka kemarin sebelum ganti roster total. Oke. Tapi sekarang masih dengan Militianya yang berbeda mungkin. Torot juga masih di arah Garrisonnya dan sedikit lebih melebar juga ke arah Snowfall dan tidak menutup kemungkinan mereka masih akan tetap masuk juga ke arah Snowfall di waktu-waktu tertentu. Vagos sekarang tidak melakukan early fight. Aman di bagian Vantage berdampingan bersama dengan teman-teman dari Tiger Wong Esports di arah stadiumnya. Dan arah tembakan yang sudah mulai terasa di area Ocean View. JSLux sedikit bersinggungan bersama dengan teman-teman dari Indostar. Ya, ini gua ngelihatnya JSLux. Nickname depannya AAP berarti mungkin nanti di transfer window bakal ada announce kalau mereka digandeng sama AAP. Begitu juga kemarin gue lihat ada satu tim yang udah sama Vesaka juga. Terus juga ada satu tim yang udah bersama ARF juga ya kan. Jadi semua anak-anak komunitas dapet lah jalannya pokoknya ya. Mantap. Tapi ada yang udah tenggelam nih. Udah hidup lagi. Udah hidup lagi. Sudah hidup lagi. Anda ada apa sama Hidans nih kalau boleh tahu? Enggak apa-apa. Masih tetap dengan omongan yang kita pegang dari media. Betul. Iya. Katanya mau jadi predator media tapi kalau lihat gimana susahnya. Ternyata juga garis kaca gitu aja. Ini bolak-balik dari pesawat terus menerus. Hati-hati bro. Nanti jet lag. Naik turun pesawat dulu itu. Dari parasut bro. Sulit nih kalau di jet lag main gak fokus bro. Gimana nih keren ini, ayo dong. Keren berhasil lah perlawanan sesuai dengan di media. Dapat sih satu tapi hilang dua. Iya, satu kurang dua masih minus satu hitungannya meskipun dapat satu kill. Masih balik modal. Iya, jadinya masih belum gitu. Sulit dan TWE juga sebenarnya lumayan sulit karena dia tuh sebenarnya turun di stadium biasanya dengan tensi yang sangat tinggi. BTR main ke depan stadium biasanya. BTR kali ini bermain lebih nge-hold di awal-awal karena dia tahu apa yang dia lakukan di tren season sebelumnya kurang berdampak baik gitu ya, cenderung gaming terus dan orang Vantage biasanya ganggu juga gitu ya. Iya betul. Dewa juga biasanya kan memang main-main juga di bagian bawah kalau EVOS-nya main di EVOS. Tim yang memang main di area Snowfall. Beberapa momen di season kemarin memang Dewa juga sempat di bagian stadium juga. Betul. Itu waktu belum ketemu musuh di atas. Iya betul. Nah musuhnya udah dibikin degradasi. Makanya dia udah ambil di atas. Diturunin terus pak. Diturunin terus. Torat juga datang ke situ terus kan waktu itu. Ini dia. Ocean View juga masih belum selesai sepertinya. JSLux ras tepat terkena tembakan pertama. Ektitir terkunci dengan 124 di dalam tubuhnya terikat. Kakak ras naik di bagian atas tapi seseorang yang berhasil milik Kocel terjatuh. Ektitir masih bisa diamankan oleh satu rekannya yang juga melakukan backup firing. Sementara Kocel yang sempat jatuh masih bisa diselamatkan kembali, menyisakan satu pemain. Kocel lagi-lagi terjatuh tapi Lim datang menyelamatkan temannya. Gua ngelihat tadi ada satu momen yang sebenarnya itu agak fatal dan krusial dari Indostars, terutama Ras yang dia lagi berusaha ngebadanin temennya yang lagi di revive di atas lantai 2 untuk nembak ke arah Jujun dan dia open banget dengan darah setengah kondisinya. Itu fatal sebenarnya, tapi sayang gue nggak ngelihat JSLux bisa handle momen-momen musuhnya lagi lumayan blunder kayak gitu. Sayang banget. Kalau misalkan bisa, itu setidaknya ada trading yang masih cukup menjanjikan untuk JSLux.
Ya, itu dia padahal momentum juga sebetulnya memang lagi dipegang-pegang juga sama JS Lux. Iya. Berhasil setidaknya buat mancing si Indostar-nya datang ke Ocean View semuanya. Bener. Itu harus bisa disambut dengan sangat baik, dengan sangat gembira oleh teman-teman dari JS Lux. Tapi memang pengalaman berbicara. Betul. Indostars, Expo Stars kemarin memang penguasa pulau bagian kiri lah bisa kita bilang. Kiri bawah. Untuk map Alpine ya, sampai ke bagian Ocean View, ke bagian atasnya juga itu sudah sangat menjadi hafalan untuk Kapten Lim dan kawan-kawan. Satu tim sudah hilang, akankah Fagos menjadi tim kedua yang dipulangkan ke arah lobby? Berli tidak bisa untuk bertahan lebih lama lagi dan bahkan dijemput di ujung ternyata. Wah, 3 game sudah berlalu dan belum terlihat tren positif untuk tim asal Pulau Dewata ini. Sayang sekali, tapi gue harap yang terbaik mereka masih bisa menunjukkan performa mereka di 3 game selanjutnya. Namun, tadi karena Flyzy masih selamat, ya kan, jadinya dia berhasil menghidupkan kembali teman-temannya dan selamat dari genggaman anak-anak Indostars. Dan sekarang kita bisa lihat gimana MBR yang bermain juga cukup progresif. Di menit segini dia mulai coba menyambangi area yang ada ininya, anak-anak dari TWE-nya. Dan sementara itu kamera berubah, pindah haluan langsung ke arah Genesis Dogma, dan Genesis Dogma ini juga punya pola permainan yang juga berbeda nih dari season sebelumnya. Dia nggak main di map atas, dia nggak main lagi di railroad karena perperangan tanpa akhir itu emang gak sehat buat mereka. Mereka cenderung datang ke arah Fusion dan mencoba mempanis orang yang ada di sekitar Fusion. Kebetulan ada satu orang Iktindir tadi ya. Iya, dan memang jatuhnya untuk datang ke arah Fusion ketika zona pertamanya memang sudah mulai terbentuk itu sama kayak beberapa tim yang datang ke arah Vantage dari arah tengah, jatuhnya memang terlambat. Tapi ketika memang zonanya masih juga mengintari area tersebut, masih bisa dijemput oleh teman-teman dari Genesis Dogma dan mengambil keuntungan. Yang jadi PR adalah ketika zona pertamanya sudah selesai menyusut, zona kedua terbentuk, ketidakpastian zona ini yang harus bisa diamankan juga oleh teman-teman Genesis Dogma, termasuk TWE yang bergerak cenderung lebih ke arah luar dari pertengahan mapnya itu sendiri. Kalau kita ngomongin di Purgatory game kedua tadi, Genesis Dogma juga melakukan hal yang sama, geraknya ke arah luar ke Mountain Villa, balik lagi ke arah Kuari karena memang zonanya juga masih mengintari area tersebut. Kalau andai kata zonanya tiba-tiba ke arah Skilots yang gerak-gerak ke cenderungnya ke arah luar gitu ya dari diameter pertengahan lingkaran, itu bakal sangat sulit. Even mereka punya Portal Go ataupun mini launchpad. Ya, sepakat. Itu kalau kita bicara Purgatory tadi ya. Iya. Tapi kalau kita bicara Alpine, gua juga masih lumayan menunggu CBA ini yang nggak keluar dari teritorinya mereka Militia. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan ngapa-ngapain. Begitu juga dengan Bigetron. Dan tadi gue lihat Kraken setelah naik turun pesawat dan mungkin jetlag, dia berhenti dulu di sini nih, di rumah 5 ini dekat Arsenal, tempat yang mana Bigetron harusnya detik-detik segini OTW zona yang udah mau jalan ke zona 3 ini, Bigetron udah sampai sini nih harusnya di rumah 5 dan ada di dekat-dekat mercusuar jelang Arsenal. Tapi masih belum nampak batang hidungnya anak-anak dari Bigetron Delta, karena sering banget di persimpangan rumah 5 ini menjadi titik tempur dari anak-anak Bigetron, dari anak-anak Morp. Bahkan kalau misalkan ada Evos juga biasanya henti langkahnya di sini nih ya. Iya, jangankan di Liga Utama, gue ikut FT aja biasa menit ke-5 itu rumah di sebelah sini itu memang biasa udah ada penghuni. Ya, karena di sana ada Arsenal juga kan. Betul. Terus di menit-menit ke depan di atas menit ke-7 itu ada satu vending machine ungu yang bisa ditunggu. Betul. Nah, itu yang biasanya jadi perebutan tuh. Ini agak tumben juga makanya masuk menit ke-5. Udah lewat menit ke-5 ternyata baru Kraken doang nih yang standby di sana. 8 bahkan jelang menit 9. Yeah. Kan ini udah jauh banget ya. Tapi banyak momen sepertinya tak terekam sama kamera kita, mungkin bisa didirect ke arah yang lagi coba tembak-menembak Bapak produser. Kita bisa lihat gimana Torat dan juga Kagendra akan melakukan aksinya sesaat lagi, mengingat zona juga udah nggak mengakomodir mereka ke arah perang selanjutnya. Ditambah Portal Go beberapa udah digunakan juga, tapi posisi sudah ditetapkan sama anak-anak Kagendra, membagi posisinya dengan sangat baik. Surya mencetak satu pick off yang cukup berimpact. Kapten Darkol di sana harus jatuh knockdown, harus di follow up lebih dahulu. Tapi kalau kita lihat gimana David udah cukup dekat, bakal coba diincar dan juga di tangan seorang Rain counter. Luar biasa sekali, berhasil mendapatkan satu angka lagi. Dan Darkol selain berhasil hidupin satu orang, walaupun Rain langsung nge-end seorang David di sana. Dan kondisinya sekarang 3 lawan 2. Mau coba diputerin, tapi ini bakal jadi krusial banget kalau misalkan kalah kontak.
Udah bakal ada double pick terhindarkan. Lozi masih Lozi. Sedikit lagi Lozi masih bisa menggocek ke arah sebelah kanan. Dan coba di double pick walaupun masih ada backup dari seorang Kapten Darko dengan sebuah frag dari belakang. Dan Ray berhasil dapetin Lozi dan juga Kapten Darko di sana bakal diajar habis. Kerjasama yang baik antara Kapten Reva dan juga seorang Rin dari Kagendra. Menjaga dua sisi agar Lozi tidak bisa bergerak maju dan mengambil backstep, mengambil weakness point dari arah Rin di sana. Dan memang penjagaan dua posisi ini yang membuat Lozi sangat terkunci, tidak memiliki celah yang banyak untuk bisa bergerak leluasa lagi. Dan bahkan begitu komitnya Kagendra akan mengamankan tim Torat menjadi poin eliminasi ke-6. Satu pemain terakhir Ikal dalam pantauan seorang Surya. Akan dua rekannya juga mengikuti, tidak akan dibiarkan Surya berjuang sendirian saja. Memastikan bagian belakang clear. Ikal, dar. Torat di posisi ke-11. Gimana nih Gan, lu TR Bigan nih? Wih, Timnya juga belum main nih Bigan. Kayaknya harus masukin Bigan dulu nih biar main. Iya, aduh kurang strike nih Toratnya nih Gan nih. Udah 3 game ya kan. Dan kita lihat lanjut. Ternyata gara-gara tadi gempuran dari anak-anak Indostar masih belum menumbangkan anak-anak dari JS Lux. Ini membuat mereka hidup kembali 4 orang dan mereka langsung gerak ke arah utara tadi ya, utara map kita. Jadi dia ada di perbatasan antara Snowfall dan juga Garrison dan mereka udah berada di zona selanjutnya. Tapi begitu juga dengan Dewa United yang tadi sempat coba mau turun nyari orang di sekitar mereka nggak dapet. Tapi lo bisa lihat ketajaman dan ketepatan Ivy yang cukup mengagetkan anak-anak dari JS Lux. Selayaknya tidak ada apa-apa namun langsung tercuri semuanya tanpa dikasih kesempatan untuk berpikir keras gimana melawan anak-anak Dewa United. Ini bukan inisiasi dari Rasernya loh. Ini kurang dari 5 detik. Bahkan hanya 4 detik Center Team berhasil nge-pick off 2 pemain dengan 2 senjata tersulit di Free Fire. AWM sama Just Booster langsung wow. Ternyata posisi digocek tetapi tidak bisa menyelamatkan hidup dari JS Lux. Itu udah momen paling dewa-dewanya banget dari Center Team. Kelas banget ya, itu benar-benar ngagetin dan mematikan gitu ya. Tipikal dewa ya. Dewa kalau itu ngagetin banget. Dan ini ada lagi TWE. Ada menunjukkan aksinya, tapi kita bisa lihat dia lagi-lagi knockdown. Masih ada Kapten Justin berusaha lebih dari 1 Hans, tapi sayangnya Barat di sana juga bakal menang lagi. Sampai Kraken harus kandas di peringkat ke-9. Masih belum jadi momentum untuk Kraken di game ketiga kali ini. Dicakar burung udah. Game pertama udah. Game kedua Jakar siapa? Jakar Torat. Di petir. Disambar. Iya, sekarang di Jakar Macan udah. Gokil. Dan sekarang kita lanjut melihat gimana Dogma dipunish juga sama Dewa United yang punya map atas gitu ya kan, yang punya Snowfall dan sekitarnya nih. Ini dia yang ditunggu-tunggu oleh anak Dewa. Dari game pertama, kembalinya Mr. 05, Center Team di game 1 bersama Mr. 17 berhasil mengamankan 1 pemain terakhir dari Genesis Dogma. 11 poin eliminasi dan semua pemain dari Dewa United sudah mendapatkan poin eliminasinya masing-masing. Dan bahkan satu area sudah berhasil mereka amankan. Sebelum zonanya bergerak, at least mereka sudah berhasil clear bagian belakangnya terlebih dahulu. Morty, Militia TBA yang sudah mulai bertemu bersama Kagendra. 1 orang mau sempat terculik tapi terdengar suara berjalan dan akhirnya Morty masih bisa membuktikan kekuatan mereka di map Alpine. Tapi ujian belum selesai karena Tiger Wong Esports singa muda kita akan menghancurkan berapa pertahanan dari Morty. Bahkan lebih dari 5 gol dihancurkan dengan adanya Corsion Grenade dan juga Charge Buster yang tadi sempat mengganggu ke arah Morty. Dan masih cukup aman ternyata. Ya boleh dialihkan ke MBR dan juga BTR tuh lagi perang. Nice. Ini kita bisa lihat gimana BTR dan juga MBR sama-sama berdarah-darah. Nyawa tukar nyawa 1 lawan 1 tapi Swap kali ini yang bertahan dari sisi Bigetron. Sementara Rehan juga yang akan bertahan sisa sendiri aja. Dan bahkan masih sempat menghidupkan 1 lagi, bahkan 2 player dari MBR membuat Swap udah gak punya banyak pilihan lagi. Kandas begitu ya Bigetron di peringkat ke-6. Namun
masih cukup baik setidaknya untuk bikin run, dan sekarang Dewa juga lagi mendapatkan momentum emasnya untuk memanfaatkan momentum perang dari anak TWE dan juga Morph Team kali ini. 05 dapetin Cicina atau Ciwin di sana. 05 dan target selanjutnya mau dari depan mata dia, tapi kayaknya bakal coba sedikit nanti fokus ke arah di samping ke dia seorang Irap. Kapten Irap pun gak bisa bicara banyak, walaupun bakal coba ditembus sama seorang Bara di sana dengan cara sebenarnya Beyond masih mencari mangsanya dengan Pamas Tip 3 dan juga Scoop 4 ya. Mempunyai M yang harusnya bakal presisi batu, udah tahu satu orang di balik batu udah terkonfirmasi. Itu udah bakal jadi satu POV penting. Dan udah knockdown juga kemarin kalau zona. Iya. 17 juga lagi jaga-jaga momentum mereka. Dan di dalam pos ini sepertinya udah nggak bisa berbicara banyak kecuali pelontarnya bisa ledakan 1-2 player dan Dewa, tapi enggak karena motif udah kadang begitu aja. Dan Irap tadi harus jadi closingannya. Sekarang Dewa 15 poin eliminasi melawan BRC Lot yang udah sisa 2 orang aja. Susah banget, False udah di knockdown juga, Rehan juga jatuh, tapi masih bisa hidup lagi. Bener-bener suntikan False, makanya bisa hidup lagi. Dan sekarang kita lihat gimana Made, Rehan dan juga False bekerja keras, tapi seperti Mr. Oh my god, mencetak angka, menyisakan False aja kali ini. Dewa benar-benar menunjukkan kapasitas mereka yang katanya Coach Kraken jarang scream ya. Dan sekarang ini bakal dibuktikan sesaat lagi. Mereka bakal membabi buta mencoba mendapatkan bulan satunya, dan 17 lihat satu hit presisinya membawa Dewa United menghabisi MBR Epsilon dan menyisakan satu player terakhir aja dari TWE yang Kapten Irap. Tidak bisa bicara banyak lagi Kapten Irap karena ini adalah Dewa United 20 Oh my god. Boya. Oh my god.